Assalamualaikum, perkenalkan saya Umi Sayyidah Nabila dari Prodi S1 Pendidikan Tata Boga. Di video ini saya akan menyampaikan materi metode dasar memasak teknik panas basah. Submateri yang dibahas ada pengertian, klasifikasi, prinsip dasar, langkah-langkah, dan kriteria hasil. Metode dasar memasak merupakan rangkaian prosedur dan prinsip dalam kegiatan memasak. Metode dasar memasak terbagi menjadi dua macam, yaitu teknik panas basah dan teknik panas kering. Teknik panas basah adalah metode pengolahan yang menghantarkan panas ke produk makanan menggunakan cairan sebagai perantara mematangkan makanan. Klasifikasi metode panas basah ada boiling, blanching, steaming, poaching, simmering, stewing, braising, pressure cooking, dan au bain-marie. Boiling adalah merebus bahan makanan menggunakan cairan mendidih, dan bahan makanan terendam seluruhnya pada cairan. Teknik boiling bisa diterapkan pada bahan makanan nabati dan hewani. Prinsip dasar boiling. 1. Gunakan panci yang sesuai dengan volume bahan makanan. Karena, jika panci terlalu besar, suhu air mendidih lebih lama. Panci yang terlalu kecil, sirkulasi air jadi terbatas. 2. Jumlah cairan harus cukup untuk merendam bahan makanan yang direbus, karena jumlah air yang tepat akan menjaga kualitas tekstur dan rasa. 3. Jika menggunakan bahan dengan tekstur yang berbeda, masukkan bahan dengan tekstur keras dahulu hingga lunak, lalu masukkan bahan dengan tekstur lebih lunak agar bahan makanan matang merata. Langkah-langkah boiling, contohnya merebus telur. Air didihkan dahulu, setelah itu telur masuk. Telur direbus dengan 4 waktu yang berbeda, yaitu telur direbus 6 menit, 8 menit, 10 menit, dan 12 menit. Kriteria hasil boiling. 1. Tekstur sayuran yang direbus semula keras menjadi lunak. Karena panas air mendidih melunakkan serat bahan makanan setelah direbus. 2. Warna sayuran hijau tidak luntur, karena ketika merebus ditambahkan garam untuk mengikat klorofil sayuran. 3. Tingkat kematangan telur disesuaikan dengan hasil yang diinginkan. Contohnya seperti pada gambar. Blanching adalah merebus dengan cairan mendidih dalam waktu yang singkat, lalu segera diangkat dan dicelupkan di air es untuk menghentikan pemasakan. Waktu yang dibutuhkan sekitar 1-4 menit, tergantung tekstur bahan makanan yang di-blanching. Blanching pada bahan makanan nabati bertujuan untuk menonaktifkan enzim peroksidase, katalase, dan mencegah browning. Pada bahan makanan hewani, blanching dapat menghilangkan aroma tajam dan membuat kaldu jernih. Prinsip dasar blanching. 1. Waktu yang dibutuhkan untuk blanching disesuaikan dengan jenis bahan yang dipakai. Contohnya, brokoli 1 menit, buncis 3 menit, bayam 30 detik sampai 1 menit, tulang untuk kaldu 5-10 menit. 2. Air yang digunakan harus mendidih terlebih dahulu, kemudian bahan masuk. Karena suhu air yang tinggi akan mematikan enzim yang dapat merusak warna dan tekstur sayuran. 3. Setelah blanching, segera dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air es untuk menghentikan proses memasak dan mempertahankan warna dan nutrisi sayuran. Langkah-langkah blanching, contohnya brokoli. Air mendidih diberi garam, kemudian brokoli masuk. Setelah 1 menit, brokoli diangkat dan dicelupkan air es. Kriteria hasil blanching. 1. Sayuran yang di-blanching tetap segar, karena proses blanching dapat menghentikan aktivitas enzimatis sayuran. 2. Jika diterapkan pada pembuatan kaldu, bahan di-blanching dahulu untuk menghilangkan darah dan kotoran, sehingga kaldu jernih dan tidak keruh. 3. Meningkatkan keamanan pangan jika sayuran akan diawetkan, karena panas selama blanching dapat membunuh mikroorganisme di permukaan makanan. Steaming atau mengukus adalah cara mengolah makanan dengan menggunakan uap air panas tanpa langsung bersentuhan dengan air untuk mencegah hilangnya nutrisi dan memperbaiki tekstur makanan. Prinsip dasar steaming. 1. Alat mengukus dipanaskan dahulu agar air di dalamnya mendidih dengan cepat dan distribusi uap merata. 2. Periksa cairan untuk mengukus. Jika air dirasa kurang dan makanan belum matang, tambahkan air panas agar suhu memasak tetap stabil. 3. Gunakan timer untuk memantau waktu mengukus.
Karena jika terlalu lama dikukus makanan jadi lembek, jika terlalu cepat diangkat, makanan belum matang sempurna. Langkah-langkah steaming. Contohnya, tim ayam cincang. Haluskan ayam, bawang putih, jahe, daun bawang, telur, dan tapioka. Pindahkan ayam cincang ke mangkuk tahan panas, beri lubang di tengah. Kukus selama 30 menit, lalu buat minyak bawang putih. Setelah 15 menit, tambahkan telur di tengah dan kukus kembali. Tuang minyak bawang putih setelah ayam matang. Kriteria hasil steaming. 1. Tekstur makanan lembut dan mudah dicerna. Karena diolah dengan keadaan tertutup sehingga tidak kehilangan cairan dan makanan tidak kering. 2. Makanan yang dikukus tetap terjaga nutrisinya. Karena makanan tidak kontak langsung dengan air, sehingga vitamin dan mineral tidak larut bersama air. 3. Warna makanan yang dikukus tetap terjaga, karena dimasak dengan suhu rendah yang mencegah terjadinya reaksi kimia seperti oksidasi. Poaching adalah merebus bahan makanan dengan cairan asam, dengan api kecil. Cairan lain yang bisa digunakan ada air, susu, dan kaldu. Prinsip dasar poaching. 1. Suhu tersebut digunakan karena protein dalam makanan menggumpal perlahan dan menghasilkan tekstur yang lembut dan tidak berserat. 2. Bahan makanan dimasak perlahan karena jika suhu meningkat, protein makanan menggumpal dengan cepat, sehingga tekstur keras dan kering. 3. Gunakan sendok berlubang untuk mengangkat bahan makanan karena cairan lebih mudah keluar dan bentuk makanan tetap terjaga. Langkah-langkah poaching, contohnya poach egg. Air mendidih, diberi garam dan cuka, kemudian buat pusaran air. Lalu telur dimasukkan perlahan, rebus selama 3 menit. Kriteria hasil poaching. 1. Tekstur makanan lembut dan juicy. Karena dimasak dengan suhu rendah dan stabil, sehingga protein makanan tidak keras. 2. Tekstur makanan tidak mudah hancur dan terjaga. Karena dimasak perlahan, yang membantu mencegah kerusakan struktur bahan makanan. Simmering adalah merebus bahan makanan secara perlahan dengan api kecil untuk mengeluarkan ekstrak bahan makanan. Contohnya pada saat membuat kaldu. Waktu yang dibutuhkan disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan. Prinsip dasar simmering. 1. Suhu tersebut digunakan karena pada suhu ini gelembung cairan naik perlahan dan membentuk gelembung kecil atau slow bubbling. 2. Bahan makanan seluruhnya tertutup cairan agar panas merata dan tidak terkontaminasi oleh kotoran atau buih yang muncul ke permukaan. 3. Buih dan kotoran dibuang karena buih terbentuk dari denaturasi yang membuat kaldu jadi keruh dan berbau tidak sedap. Langkah-langkah simmering, contohnya membuat kaldu. Tulang ayam diblancing dahulu, kemudian diangkat. Rebus kembali tulang dengan air bersih. Masukkan seledri, kulit wortel, batang pre, dan bawang bombay. Lalu, rebus dengan api kecil selama kurang lebih 1 jam. Kriteria hasil simmering. 1. Makanan kaya rasa dan aroma, karena rasa dari bumbu dan bahan lain meresap ke dalam makanan sehingga rasa lebih kompleks. 2. Tekstur makanan lembut dan empuk, karena diolah dengan suhu rendah sehingga makanan matang perlahan dan merata. 3. Kelembapan terjaga, karena bahan yang dimasak tertutup cairan sehingga tidak terkena udara dan kering. Stewing adalah memasak bahan makanan dengan sedikit cairan. Disebut juga dengan menyetup atau slow cooking, karena proses yang cukup lama agar masakan matang sempurna. Prinsip dasar stewing. 1. Bahan makanan dipotong seragam, agar memiliki kontak yang sama dengan cairan dan menyerap bumbu secara merata. 2. Bumbu yang digunakan ditumis dahulu, agar mengeluarkan aroma yang lebih kuat ketika proses memasak. 3. Pada saat stewing harus ditutup dengan rapat, supaya kelembapan tidak hilang dan rasa lebih terkonsentrasi. Langkah-langkah stewing, contohnya membuat chicken stew. Ayam dibumbui dahulu, lalu dimarinasi selama 15 menit. Potong bawang putih, bawang bombay, dan jamur, lalu ayam dipansir hingga kecoklatan. Tumis bahan, lalu tambahkan kaldu dan bumbu. Masukkan ayam dan masak selama 30 menit. Kriteria hasil stewing. 1.
Pada olahan daging atau unggas, tekstur makanan jadi lembut. Karena dimasak dengan suhu rendah yang mencegah daging dari dehidrasi dan tetap lembab. 2. Makanan kaya rasa. Karena bumbu dan bahan lain meresap ke dalam bahan makanan secara perlahan, sehingga hidangan kaya rasa. 3. Cairan kental dan beraroma. Karena lemak dan kolagen larut ke dalam cairan, sehingga tekstur kental. Braising merupakan gabungan dari teknik panas basah dan panas kering untuk melunakkan bahan makanan. Braising diolah dengan wadah tertutup dan proses pemanasan perlahan pada suhu rendah. Prinsip dasar braising. 1. Gunakan panci tertutup yang sesuai dengan volume bahan, karena bumbu akan menyerap ke semua bagian dengan merata. 2. Suhu tersebut digunakan karena makanan dimasak perlahan dan memungkinkan jaringan ikat daging terurai menjadi gelatin. 3. Ketika membuat braised beef, daging dibakar dengan sedikit lemak, agar menghasilkan reaksi Maillard untuk menciptakan lapisan luar yang renyah dan makanan kaya rasa. Langkah-langkah braising. Contohnya, braised chicken, ayam dan jamur diberi saus tiram, minyak wijen, kecap asin, lalu dimarinasi. Tumis irisan bawang putih, bawang merah, dan jahe. Lalu masukkan ayam yang telah dimarinasi, tambahkan air, tutup wadah, dan masak hingga matang. Kriteria hasil braising. 1. Pada olahan daging atau unggas, tekstur makanan jadi lunak. Karena dimasak dalam waktu yang lama sehingga melunakkan jaringan ikat dalam daging. 2. Makanan umami dan kaya rasa. Karena kolagen yang berubah menjadi gelatin memberikan rasa yang kaya dan gurih. 3. Makanan matang sempurna. Karena dimasak dalam waktu yang lama dan perlahan, sehingga makanan matang di semua bagian. Pressure cooking adalah memasak menggunakan panci tertutup atau presto. Makanan dimasak dengan tekanan tinggi, yang dihasilkan oleh uap air di dalam panci yang tertutup rapat. Prinsip dasar pressure cooking. 1. Sebelum digunakan, periksa kondisi seal dan katup pressure cooker untuk memastikan agar tidak ada kerusakan yang membahayakan. 2. Perhatikan kapasitas bahan makanan yang digunakan. Sisakan ruang untuk uap agar tekanan tidak terlalu tinggi. 3. Gunakan api yang besar di awal, lalu api kecil ketika katup sudah berbunyi, supaya tidak merusak katup pengaman presto dan makanan tidak cepat gosong. Langkah-langkah pressure cooking, contohnya dengan daging. Masukkan daging, lalu tambahkan air. Tutup panci dengan rapat. Masak dengan api besar hingga katup berbunyi, lalu kecilkan. Setelah matang, katup disanggah dengan garpu hingga uap hilang, atau panci didinginkan dengan air, baru dibuka. Kriteria hasil pressure cooking. 1. Tekstur makanan padat dan tidak berair. Karena uap selama presto menembus serat makanan, melunakkan namun tidak membuatnya hancur. 2. Bumbu meresap dan kaya rasa. Karena dimasak dengan tertutup, yang membantu mengekstrak rasa dan aroma dari makanan. 3. Makanan lebih cepat matang, karena kombinasi tekanan dan suhu tinggi dalam presto efektif mempercepat pengolahan makanan. Au bain-marie atau hot water bath adalah cara mengolah makanan dengan menggunakan 2 panci atau wadah, disebut juga dengan double boiler. Prinsip dasar au bain-marie. 1. Diameter wadah harus pas dengan diameter panci. Hal ini mencegah uap air masuk ke dalam adonan dan mengganggu tekstur. 2. Ketika membuat kue, tutup loyang dengan aluminium foil untuk menghindari masuknya air ke adonan yang menyebabkan kue rusak. 3. Pastikan adonan tidak bersentuhan langsung dengan uap untuk membantu menjaga kelembapan makanan dan mencegahnya menjadi kering. Langkah-langkah au bain-marie. Contohnya, melelehkan coklat. Air didihkan dahulu, lalu kecilkan api. Masukkan potongan coklat di mangkuk, lalu taruh di atas panci dan diaduk. Kriteria hasil au bain-marie. 1. Tekstur makanan lembut dan halus. Karena panas merambat perlahan ke adonan yang mencegah pembentukan kerak dan menjaga kelembapan. 2. Makanan tidak hangus atau gosong. Karena panas yang diterima oleh makanan tidak langsung dari api. 3. Hidangan matang merata. Karena distribusi uap air merata sehingga tidak ada bagian yang mentah dan terlalu matang. It's
quiz time. Silahkan kerjakan soal. Dengan cara scan barcode ini, selesai sudah materi yang saya sampaikan. Ikan paus pandai menyelam. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum, semoga ilmunya bermanfaat.